Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, kakak harap adik-adik sekalian dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, kembali lagi nih dengan Kak Ferdinand. Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Nah, tapi kakak mau ingatin dulu nih, kita supaya belajar firman Tuhannya lebih efektif, lebih banyak manfaatnya. Nah, kakak harus ingatkan adik-adik ya, untuk tidak menggunakan handphone. Kalaupun adik-adik memakai handphone untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, harapannya adik-adik tidak sambil main games atau cek media sosial dan lain sebagainya. Ya, yang kedua adalah mari adik-adik tetap fokus ya. Dan yang ketiga, kalau perlu ambil catatan dan silahkan catat apa yang perlu supaya adik-adik bisa mengingat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Nah, kakak akan bagi dua bagian untuk ayat 40 sampai ayat 45, laki-laki, ya, adik-adik yang laki-laki yang akan membaca masing-masing di rumah, dan ayat 46 sampai 50, adik-adik yang perempuan yang akan membaca dari rumah. Tapi sebagai panduan, Kak Ferdinand akan membaca seluruh ayat dari 40 sampai ayat 50. Mari kita baca bersama-sama ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, ayat selanjutnya, mari adik-adik yang perempuan kita baca. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, ayatnya cukup panjang ya adik-adik, tapi kakak yakin adik-adik sekalian sudah pernah mendengarkan kisah antara Daud dan Goliat. Apalagi adik-adik adalah kelas sedang dan besar. Kakak yakin nih minimal 1 atau 2 kali adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, dari cerita ini, apa sih yang adik-adik paling ingat? Nah, kalau dari gambar di sini ya,
kelihatan di sini. Nah, kita bisa katakan seperti ini kira-kira singkatnya. Ya, one shot to win. Jadi satu lemparan, satu tembakan, langsung menang. Nah, ini yang bisa kita ingat dari Daud dan Goliat. Coba kita lihat gambar yang sebelah sini ya. Nah, kita lihat di mana batu yang sudah dilempar oleh Daud. Kelihatan nggak itu di bagian dahi di antara mata? Kita perdekat sekali lagi. Nah, kelihatan ya adik-adik, itu adalah batu yang sudah dilemparkan oleh Daud. Nah, gambar ini akan kita sketsa ulang dulu. Nah, kita akan melihat perbedaan antara Daud dan juga Goliat. Yang pertama kita lihat perbedaan tubuh fisik mereka. Oke, nah yang pertama, Daud masih muda dan juga dikatakan tadi kemerah-merahan. Artinya adik-adik, dia itu mungkin masih remaja menuju ke dewasa. Jadi kulit tubuhnya itu dikatakan kemerah-merahan, artinya masih sangat muda. Sedangkan Goliat, tubuhnya besar dan juga berotot. Coba kita lihat dulu, ototnya mana sih? Wah, jelas ya adik-adik, otot kaki, otot lengan, semuanya itu cukup besar adik-adik. Mari kita lihat perbedaan pengalamannya adik-adik. Kalau Daud, dia adalah seorang gembala domba. Tapi kalau Goliat, dia adalah seorang tentara yang pasti sudah terlatih untuk bertempur di dalam peperangan. Nah, kalau kita lihat perbedaan perlengkapan alat perang, mari kita lihat ya. Nah, yang pertama ini perisai nih yang ukurannya bentuknya bulat ya. Kemudian ada ketopong. Mungkin kurang jelas saya perdekat sekali lagi. Nah, ketopong itu adik-adik seperti helm ya yang menutupi kepala. Nah, itu namanya ketopong. Oke, selanjutnya alat perang apa lagi yang dimiliki oleh Goliat? Ada tombak. Nah, ini jelas sekali gambarnya tombak. Lalu ada baju jirah itu yang dipakai dari bahu sampai lutut sebenarnya ya, adik-adik. Kemudian ada penutup kaki, masih terlihat dengan jelas. Lalu ada pedang yang disarungkan di daerah pinggangnya ya. Lalu sekarang kita lihat Daud. Apa yang dia miliki? Kantung gembala, tempat batu tadi ya, adik-adik. Kemudian tongkat, sebenarnya ada tongkat di gambar ini tidak ada. Lalu ada umban. Umban itu kalau adik-adik pernah dengar, nama lainnya adalah ketapel. Ya, mungkin adik-adik nggak pernah lagi main ketapel ya. Kak Ferdi dulu masih anak-anak, masih pernah pakai ketapel. Oke, setelah itu kita akan lihat. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apa sih yang dimiliki oleh Daud ini sehingga Daud bisa menang? Ya, tadi kita katakan one shot to win. Sekali lempar, sekali pukul, langsung menang. Apa sih yang Daud miliki? Nah, Daud sebenarnya memiliki secret weapons. Ya, adik-adik bisa tebak nggak apa senjata rahasia yang dimiliki oleh Daud? Nah, sambil mengingat ya, coba kita lihat ini. Adik-adik pasti pernah nonton film Iron Man. Dan Iron Man itu punya yang namanya powerful weapons. Ya, apa yang jadi senjata yang kuat sekali dimiliki oleh Iron Man? Kita lihat di sebelah mana? Belakang, samping, depan? Nah, yang menjadi powerful weapons-nya Iron Man itu adalah Omnibeam. Ya, atau satu lagi nih yang seru banget nih, yaitu proton cannon. Nah, itu kalau Iron Man ya. Kita kembali lagi dulu ke Daud. Dia punya senjata rahasia. Adik-adik sudah bisa mengingat apa yang menjadi senjata rahasianya? Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah ada 3 senjata rahasia yang powerful, ya, yang bisa membuat Daud menjadi menang. Yang pertama itu adalah iman. Jadi adik-adik jangan sepele dengan iman. Daud bisa menang karena dia punya senjata iman. Ya, ayat 45 Daud berkata, "Aku, si Daud, mendatangi engkau, si Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam." Nah, adik-adik pasti udah pernah belajar tentang bumi, planet, galaksi, dan lain sebagainya. Ya, itu semua Allah yang ciptakan.
Jadi pada saat itu Daud berkata bahwa dia datang dengan Allah yang menciptakan semuanya ini, galaksi, planet-planet, dan lain sebagainya. Jadi, Daud tidak pernah takut kalah dengan perbedaan yang tadi ya, perbedaan tubuh fisik yang lebih besar dan berotot, perbedaan pengalaman, dan juga perbedaan alat-alat perang. Daud yakin menang sekalipun tidak berimbang, artinya sebenarnya orang bisa lihat, wah pasti kalah nih Daud ya, tapi karena iman Daud, ia memenangkan pertandingan. Nah, adik-adik takut kalah? Menangkan dengan iman. Eps. Tapi adik-adik jangan salah paham ya. Nanti adik-adik mau main games online, oh kata Kak Ferdinand, kita menang harus dengan iman. Nah, bukan begitu ya artinya. Mari kita cek dulu yuk. Nah, menurut iman, itu sama artinya melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya, kita coba cek dulu ya, ada 4 hal ini. Yang pertama, berkelahi dengan teman. Itu menurut iman atau tidak? Tentu saja tidak. Yang kedua, belajar membuat kreativitas. Nah, ini zaman pandemi adik-adik, kalian lebih sering di rumah, tentu kalian bisa melakukan banyak aktivitas dan juga kreativitas, bisa belajar dari YouTube dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kalau adik-adik melakukan ini adalah tindakan yang menurut iman. Oke, yang ketiga adalah melawan orang tua. Wah, sudah pasti tidak sesuai dengan iman ya adik-adik. Yang keempat, semangat belajar dan bersekolah minggu sudah pasti itu menurut iman. Jadi sudah jelas ya, mana yang menurut iman, mana yang tidak sesuai dengan iman. Oke, kita lihat kembali. Senjata rahasia yang kedua yang dimiliki oleh Daud adalah pengalaman. Dari mana Kak Ferdinand tahu ada pengalaman? Kan tadi Daud cuman gembala kambing domba. Kita lihat benar adik-adik. Jadi Daud adalah gembala kambing domba. Tapi adik-adik harus tahu ini. Ketika Daud menggembalakan kambing domba, sering sekali singa atau beruang datang ingin memangsa, ingin memakan kambing atau domba yang dipelihara oleh si Daud adik-adik. Nah, kalau hal itu terjadi, Daud nggak bisa lari adik-adik. Daud justru maju berperang dan melawan singa ataupun beruang yang mencoba memakan kambing dombanya adik-adik. Dan dia katakan di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36, Daud berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar hambamu ini. Nah, dari sini Daud punya pengalaman sebenarnya berperang meskipun Daud berperang dengan singa ataupun beruang. Jadi adik-adik, Daud punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang ketika menggembalakan kambing dan domba. Nah, pertanyaannya bagi adik-adik adalah, adik-adik punya pengalaman apa? Nah, pesan kakak adalah jangan malas mengerjakan tugas dari guru dan orang tua. Karena tugas-tugas yang mereka berikan kepada adik-adik itu bisa menjadi pengalaman yang berguna bagi adik-adik di masa yang akan datang. Misalnya, adik-adik diajak untuk membantu memasak. Nah, jangan langsung malas adik-adik. Adik-adik semangat ikut mau tahu atau juga mau mencoba untuk memasak. Itu bisa menjadi pengalaman yang berguna di masa yang akan datang. Atau misalnya menanam bunga atau merawat bunga atau membersihkan kamar sekalipun ada mbak yang ada di rumah, adik-adik juga bisa melakukannya karena itu menjadi pengalaman yang berguna di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah senjata rahasia yang dimiliki oleh Daud yang ketiga adalah keberanian. Nah, kita lihat dari mana adik-adik? Dari ayat 47. Dikatakan di sana, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Ya, jadi Daud sudah tahu
Ya, yang menyelamatkan itu, yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Bukan karena Goliat lengkap semua dengan alat-alat perang, maka dia menang. Bukan. Tetapi Daud tahu, Daud punya iman bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, bukan pedang atau lembing. Jadi Daud berani karena bukan pedang atau lembing yang memenangkan, tapi Tuhan semesta alam. Nah, ayo adik-adik takut sama apa nih? Biasanya ya berani karena benar, takut karena salah. Jadi adik-adik, kalau melakukan yang benar jangan jadi justru takut ya adik-adik. Tapi kalau adik-adik tahu itu benar, misalnya, nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh buang sampah dari mobil, ya, buang ke jalanan, nggak boleh. Nah, adik-adik harus berani bilang, ini nggak boleh. Itu adalah salah satu contoh. Banyak hal lain yang bisa adik-adik pelajari untuk memberanikan diri karena Tuhanlah yang menyelamatkan. Nah, di akhir firman Tuhan pada hari ini adik-adik, Kak Ferdinand mau mengajak kalian mempelajari satu buah lagu ya. Ini bisa dikatakan PR sih ya. Artinya setelah selesai ibadah nanti, kalian harus menyempatkan 2 atau 3 menit untuk menonton video yang akan kakak putar supaya kalian pelajari. Artinya eh, lagu-lagu rohani adik-adik sekalian bertambah. Tapi yang kedua yang gak kalah penting adalah lagu ini mengingatkan kisah antara Daud dan Goliat. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Silakan nanti ditonton setelah ibadah selesai ya adik-adik. Nah, oke, mari kita tutup firman Tuhan kali ini dengan bersama-sama berdoa.